Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya. Saat ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar ya. Adapun kompetensi dasar yang harus dikuasai nanti ada pertama di 3.8 menjelaskan sifat-sifat turunan fungsi aljabar dan menentukan turunan fungsi aljabar menggunakan definisi atau sifat-sifat turunan fungsi. Kemudian nanti 4.8 kita harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi aljabar. Kemudian kompetensi harus dikuasai 3.9 menganalisis keberkaitan turunan pertama fungsi dengan nilai maksimum, nilai minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva. 4.9 menggunakan turunan pertama fungsi untuk menentukan titik maksimum, titik minimum, dan selang kemonotonan fungsi serta kemiringan garis singgung kurva, persamaan garis singgung, dan garis normal kurva berkaitan dengan masalah kontekstual ya. Nah, salah satu konsep turunan fungsi aljabar yang dipakai dalam misalnya kayak sebuah bola dilempar tegak lurus ke atas dari permukaan tanah. Jika persamaan geraknya adalah S kan sama dengan 10T min 5T kuadrat, di mana T nya itu lebih besar sama dengan 0, berapakah waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi. Nah, kayak gambar seperti ini ya. Ini adalah mencari tinggi maksimum ini gimana gitu ya, itu memakai konsep turunan bisa gitu ya. Konsep turunan merupakan salah satu bagian dari utama kalkulus. Konsep turunan didapatkan oleh Sir Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Bahasa lain dari turunan adalah diferensial yang merupakan tingkat perubahan dari suatu fungsi. Turunan dari fungsi y sama dengan fx dituliskan sama dengan, yaitu y aksen bacanya ya ini ya, turunannya disebut dengan y aksen sama dengan f aksen x sama dengan dy dx, bacanya dy dx, bukan dy per dx tapi dy dx, sama dengan dfx dx. Adapun definisi turunan ini adalah turunan dari suatu fungsi y sama dengan fx terhadap x di titik x sama dengan h didefinisikan sebagai berikut. Jadi f aksen x itu adalah, kita kemarin sudah belajar tentang limit, berasal dari limit daripada fx tambah h minus fx per h di mana h mendekati 0. Inilah definisi daripada turunan ya. Nah, misalnya kita punya y sama dengan x ya, maka y aksen itu masukkan ke dalam definisi turunan limit fx tambah h minus fx per h di mana h mendekati 0. Nah, kita kan perlu fx tambah h, dan kalau fx sudah punya, fx ini kan y sama dengan x, y itu kan adalah fx sendiri ya, jadi fx nya sama dengan x. Nah, kita udah punya yang ini, kita belum punya yang ini gitu ya. Nah, berarti kalau kita punya fx sama dengan x, berarti kalau kita butuh fx tambah h, berarti masukkan ini, kita ganti si x ini gitu ya. Nah, kan tadi fx sama dengan x, berarti kalau fx tambah h sama dengan, ya udah x tambah h lagi gitu ya. Berarti ini fx tambah h-nya adalah ini x tambah h minus fx. Fx-nya apa? Fx-nya adalah ini kan, fx-nya adalah ini x, sehingga kita lihat x kurang x itu sama dengan 0, sisanya adalah h per h. H bagi h sama dengan berapa? 1. Nah, h mendekati 0 sama dengan 1. Jadi limit, karena kita sudah pelajari kemarin, limit suatu bilangan real itu adalah bilangan real itu sendiri, entah dia mendekati berapapun juga ya. Yang berikutnya yaitu y sama dengan misalnya 3x kuadrat. Nah, kita butuh apa? Kan sesuai definisi fx tambah h ya. Nah, kita kan tadi punya fx ini kan 3x kuadrat ya. Ini kan y itu adalah fx sendiri, itu kan sama dengan 3x kuadrat. Jadi kalau kita butuh fx tambah h itu sama dengan berarti 3 kali
X nya kita ganti menjadi apa? Nah ini X tambah H kuadrat ya. Nah gitu. Nah sekarang kita lihat nih, berarti masukin ya aksen sama dengan berdasarkan definisi ini ya, aksen sama dengan limit H mendekati 0. Ini fx tambah H minus fx bagi H. Fx tambah H nya apa? Ini kan, ini fx tambah H nya, kemudian dikurangi fx, ini fx nya. Oke, dibagi dengan H, berarti ini limit kita dikuadratkan aja tuh ya, 3x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat gitu kan, minus 3x kuadrat dibagi dengan h gitu. Jadi limit h mendekati 0, kalikan aja masing-masing ya, berarti setelah kita kuadratkan dulu baru dikali dengan 3. Ini minusnya adalah, jangan lupa ya, dalam kurung untuk semuanya. Jadi nanti 3x kuadrat ini tambah 6xh tambah 3h kuadrat minus 3x kuadrat bagi dengan h. Oke, kita lihat hasilnya, kita keluarin nanti jadinya ini kan 0, jadi sisanya 6x. Limit ya, limit h mendekati 0, 6x tambah 3h kuadrat bagi dengan h. Nah kita hapus dulu ya. Nah setelah itu kita lihat ini 6xh tambah 3h kuadrat. Nah kita bisa keluarkan hanya karena sama nih, sisanya adalah 6x tambah 3 kali h gitu ya, per h. Jadi dibagi sisanya adalah 1, maka limit sisanya 6x tambah 3h. Nah kemudian ini h mendekati 0. Nah jadi berapa nih, karena udah begini kita bisa masukkan aja substitusi h sama dengan 0 ke dalam sini, jadi 6x tambah 3 kali 0 sama dengan 6x. Jadi turunan atau ya aksen daripada 3x kuadrat ini adalah sama dengan ini ya, aksennya adalah 6x ya. Nah rumus turunan fungsi aljabar serta sifat-sifatnya adalah, misalkan f itu fungsi, u juga fungsi, v juga fungsi dari x bernilai real serta dapat diturunkan, dan A itu konstanta bilangan real. Misalnya A konstanta bilangan real, maka berlaku yang pertama adalah fx sama dengan A, maka turunannya f aksen x sama dengan 0. Contoh ya, ini contoh, misalnya fx sama dengan 5 gitu ya, maka turunannya adalah f aksennya, f aksen x itu sama dengan 0. Jadi berapapun si bilangan real di sini konstanta, maka dia hasilnya 0. Jadi semua konstanta turunannya aksennya, f aksennya adalah 0. Oke, sekarang kita lihat yang kedua. Jika kita punya fx sama dengan ax, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan a. Jadi hanya si konstanta ini aja. Misalnya contoh ya, contoh fx nya sama dengan 7x gitu ya, maka f aksen x nya adalah sama dengan 7 gitu. Jadi x nya nggak ada, hilang ya. Jadi turunannya adalah 7 kalau dia bentuknya kayak gini ya. Nah yang ketiga, fx sama dengan a kali x pangkat n, maka turunannya f aksen x nya sama dengan a nya tetap, ini adalah suatu bilangan real atau konstanta, dikali dengan n nya turun ke samping ke depan ya. Jadi a kali pangkatnya ke depan, a kali n, x nya tetap x. Nah n nya ini pangkatnya dikurangi 1, n kurang 1. Nah gitu ya. Jadi kalau kita punya fx sama dengan ini ax pangkat n, maka turunannya adalah f aksen x nya adalah a nya tetap, konstantanya di depan,
pangkatnya turun ke depan, ke depan, X pangkat, nah pangkatnya ini N-nya dikurangi 1. Contoh ya, fx sama dengan 2x pangkat 3 gitu ya. Maka f aksen x nya sama dengan 2 nya tetap, nah 3 nya turun ke depan, 3 kali x pangkatnya kurangi 1, 3 kurang 1 sama dengan 6x kuadrat gitu ya. Oke, kita lihat yang keempat, fx nya sama dengan a kali misalnya uu pangkat n. U itu dia apa? U itu merupakan fungsi ya, u fungsi. Maka f aksen x nya sama dengan a kali n. Kalau yang tadi itu bukan x nya doangnya, kalau ini fungsi u pangkat n-1 kali u aksen. Jadi turunkan lagi yang di dalam sini u aksennya. Jadi a kali n nya turun ke depan seperti konsep ini gitu ya, sama, cuman setelah dikurangi 1 ini fungsi di dalam sini diturunkan lagi gitu ya. Contohnya fx nya sama dengan misalnya dia 5 kali, fungsinya adalah saya tulis ini u nya ya, u nya adalah 2x tambah 3, 2x tambah 3 pangkat misalnya 4. Maka f aksen x nya sama dengan, nah seperti ini terus tetap 5 kali pangkatnya turun ke depan 4. Nah ini sama kayak gini terus ya, u pangkat n-1. Nah ini kan u nya kan, ini kan u nya tetap 2x tambah 3. Nah cuman pangkatnya 4 kurang 1 gitu ya, dikali lagi u aksen yang di dalam ini. Nah ini diturunkan, nah seperti yang tadi bilang turunkan ini tadi, kalau 2x turunannya apa, seperti itu contoh ini gitu ya. Nah kalau 2x adalah turunannya berapa, 2 gitu ya. Turunan dari 3 adalah real, itu bilang real adalah 0, berarti 2 tambah 0 gitu kan. Berapa nih, berarti 5 kali 4 20 kali 2x tambah 3, 4 kurang 1 3 kali 2 tambah 0 berapa, 2. Jadi sama dengan turunan 20 kali 2 40 kali 2x tambah 3 pangkat 3. Jadi turunan daripada ini 5 kali 2x tambah 3 pangkat 4 adalah 40 kali 2x tambah 3 pangkat 3 ya. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 5. Jika kita punya fx sama dengan fungsi u tambah fungsi v ya, fungsi, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan, turunkan aja masing-masing ya, u aksen plus minus v aksen. Kalau soalnya plus ya plus, kalau soalnya minus ya minus gitu ya. Tetap aja sama seperti biasa, nggak ada di rubah-rubah, paling gini aja. Nah sekarang kita lihat contohnya ya. Contoh misalnya itu kan fx nya sama dengan 2x tambah 3x kuadrat. Nah f aksen x nya, nah ini kan u nya, ini v nya. Nah ini kan fungsi ya, turunkan aja masing-masing. Nah untuk fungsi u turunan daripada 2x kan kita udah belajar ya. Nah gitu, berarti konstantanya aja 2x yaitu 2 tambah 3x kuadrat. Nah kayak belajar ini dan itu ya, kayak gini ya bentuknya, 3x kuadrat berarti 3 kali 2 gitu ya, turunkan kali x pangkat 2 kurang 1. Nah berarti sama dengan 2 tambah 6x gitu ya, 3 kali 2 6 kali x pangkat 1. Jadi turunan daripada ini fungsi ini adalah 2 tambah 6x gitu. Nah kita lihat yang ke-6, fx sama dengan tadi itu kan plus minus ya, bisa tambah bisa kurang. Nah ini kalau ini sekarang yang persoalannya gimana kalau dia kali. Nah fx sama dengan u kali v, ini fungsi ya, fungsi bukan bilangan real atau bukan bilangan kosanta. Ini adalah fungsi. Apabila kita punya soal seperti ini,
maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen, ini turunkan dulu, u aksen v tambah v aksen u atau v aksen atau u v aksen. Jadi yang pertama u nya yang turunkan, ini v nya tetap, yang kedua v nya yang turunkan, u nya tetap, gitu ya. Contoh ya, fx nya misalnya sama dengan 2x kali contoh misalnya fx sama dengan 5x kali gitu ya 2x kuadrat tambah 3 gitu ya. Ini u nya, ini v nya gitu. Jadi kita punya rumus untuk f aksen x sama dengan ini aksen v tambah u v aksen. Jadi kalau untuk perkalian dia tambah gini ya, berarti u aksen. Nah u aksen ini turunannya apa daripada 5x? Turunannya adalah 5 gitu kali v nya tetap yaitu 2x kuadrat tambah 3. Nah kemudian ini plus, nah sekarang v aksen atau v aksen, u nya tetap ya, u nya tetap 5x kali v, turunan dari v nya apa? V aksen ini turunkan, jadi 2x kuadrat apa turunannya? 4x tambah turunan dari 0 dari 3 apa? 0, jadi 4x aja tulisannya ya. Nah jadi 5x kali 4x gitu ya per bukan oke. Tinggal kalikan saja ya, 5 kali 2x kuadrat adalah 10x kuadrat tambah 15 tambah 5 kali 4 20 x kali x kuadrat 20x kuadrat, berarti sama dengan ini sama nih ya, udah sama apanya, pangkatnya sama x kuadratnya, maka jawabannya adalah 30 x kuadrat tambah 15. Oke ya. Atau bisa juga kalian misalnya nggak mau pakai rumus ini gitu ya, u kali v boleh, misalnya kita pengen f sama dengan kalikan aja dulu bu, nggak apa-apa, boleh kalikan aja 5x kali 2x kuadrat berapa nih, 10x pangkat 3 tambah 5x kali 3 yaitu 15x. Nah kalau kayak gini mah langsung turunkan dengan sifat yang kelima gitu ya, turunkan aja masing-masing. Nah maka f aksen x nya sama dengan 30x tambah turunan daripada 15x adalah berdasarkan sifat turunan yang kedua yaitu 15. Sama ya, sorry 30x 3 kurang 1 2 ya. Nah jadi sama hasilnya. Nah, jadi kamu boleh pakai cara u kali v, boleh juga kamu kalikan dulu sehingga dapat seperti sifat yang nomor 5, maka turunkan seperti biasa gitu, boleh. Jadi banyak jalan ke kota Roma, asal jawabannya benar, prosedurnya logikanya benar, gak apa-apa. Oke, yang terakhir yang sifat 7 ya, rumus turunan sifat yang ketujuh, fx sama dengan u per v. Ini u nya adalah merupakan suatu fungsi, v nya juga fungsi ya, maka turunannya adalah f aksen x sama dengan u aksen, sama kayak tadi yang ini perkalian, cuma dia bukan tambah tapi kurang gitu ya, u aksen v minus u v aksen dibagi dengan v kuadrat. Nah tapi ini harus dibagi dengan v kuadrat. Contohnya gimana? Contoh misalnya fx nya sama dengan 2x per x per 7x tambah 1 gitu ya, maka ini adalah u nya, ini adalah v nya. Berarti kita butuh apa? U aksen ya, karena rumuskan ini ya, u aksen sama dengan berarti berapa? 2. Nah v aksen berapa kita butuhnya? Turunan daripada 7x tambah 1 adalah, turunan daripada 7x adalah 7 tambah 1, satunya adalah 0, jadi nggak usah tulis. Jadi turunannya ini adalah ini ya, maka f aksen x nya sama dengan berdasarkan rumus ini u aksen v, berarti u aksennya apa? 2 tadi ya, kali v, v nya apa? Ini kali 7x tambah 1 minus u nya berapa? U nya tadi 2x kali v aksennya apa? 7 ya, berarti berapa?
dibagi dengan V kuadrat. V nya berapa tadi? V nya adalah 7x tambah 1 kuadrat. Maka ini sama dengan, kalikan aja 2 kali 7x adalah 14x tambah 2 kurangi 14x, ya kan, dibagi dengan 7x tambah 1 kuadrat. Ini ada yang sama, kita bisa kurangi, hasilnya 0, sisanya adalah 2 per 7x tambah 1 kuadrat. Nah, jadi turunannya daripada soal ini, fx sama dengan 2x per 7x tambah 1 sama dengan turunannya adalah 2 per 7x tambah 1 kuadrat, gitu ya. Nah, sekarang kita mau belajar tentang kemiringan garis singgung. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu gimana sih kemiringan garis singgung ini maksudnya. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu garis singgung itu disebut juga dengan garis tangan. Kurva bidang pada titik yang diketahui adalah garis lurus yang hanya menyentuh kurva pada titik tersebut. Misalnya ini titik ini. Nah, ini garis yang melewati ini adalah garis singgung, atau misalnya di sini titiknya. Nah, yang melewati ini adalah garis singgung, ya, yang melewati titik itu. Nah, titik singgung ini, nah, kita tarik garis di sini yang melewati titik ini namanya garis singgung. Satu di sini titiknya, garis yang kita lewati di sini, ya, ini adalah garis singgung. Nah, itu adalah garis singgung. Kemudian kita punya garis normal, merupakan garis yang melalui titik singgung dan tegak lurus dengan garis singgung. Nah, ini misalnya kan ada nih misalnya ini garis singgung, ya, garis singgung. Nah, kemudian garis normal itu garis yang tegak lurus nih, yang tegak lurus. Nah, garis normal dia tegak lurus terhadap garis singgung itu, ya. Untuk menentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan fx di titik x1, y1 adalah, nah, persamaan garis singgung kita udah pernah pelajari, itu adalah y min y1 sama dengan m kali x min x1. Tadi kan garis singgung di titik x1, y1 yang tadi udah bikin titiknya, gambarnya kayak gitu. Nah, apabila kita punya kurva Y sama dengan fx dengan m nya gradiennya, nah untuk gradiennya itu kita peroleh dengan turunkan gitu, turunan dari apa? Turunan dari fungsi ini, f aksen x nya, masukkan titik x1 nanti, hasilnya adalah gradiennya atau dy dx, dimana x nya sama dengan x1, masukkan nilai x1 yaitu atau titik yang ini di sini ke dalam nanti fungsi itu. Jadi intinya gradien itu adalah turunan pertama atau turunan daripada fungsi kurva itu, ya. Nah, garis normal adalah garis yang tegak lurus tadi yang gue jelaskan terhadap garis singgung. Pada titik singgung persamaannya adalah y min y1 sama dengan min 1 per m kali x min x1. Jadi m nya itu apa? M nya adalah gradien daripada si ini, ya, si y sama dengan fx. Catatan, pengertian dua garis sejajar dan tegak lurus sering muncul dalam persamaan garis singgung. Misalkan garis G nya itu y sama dengan m1x tambah c1 sejajar garis H, yaitu y sama dengan m2x tambah c2, dimana berarti karena dia sejajar maka m1 dan 2 masing-masing gradien itu sama gitu, karena sejajar sama, ya, kemiringannya sama. Karena itu m1 kalau misalnya kita tahu sejajar, oh berarti yang sama satu lagi garisnya, maka udah tahu m1 nya, maka m2 kita bisa tahu gitu karena sama gitu nilainya. Nah, ya, misalkan garis G sama dengan m1x tambah c1 tegak lurus garis H, yaitu y, garis H nya apa? Y sama dengan m2x tambah c2, dimana m1 dan m2 masing-masing gradien dari garis G dan H. Maka ya udah kayak kita pelajari kemarin, m1 kali m2 itu sama dengan m min 1. Jadi kalau kita mau cari m2 maka tinggal aja m min 1 per m1. Nah, itu yang masuk ke sini nanti gradiennya, ya. Jadi kita punya contoh 1, ya, tentukan gradien garis singgung kurva Y sama dengan x kuadrat tambah 2x min 2 di titik 1,1 gitu, ya. Jadi ada kurva misalnya dia titik 1,1 gitu, ya, di 1,1. Maka kita pengen tahu nih berapa kemiringannya misalnya kan gitu, ya. Maka dia cari aja, ya, kalau gradien itu kan sama dengan turunan pertama y aksen. Nah, sama dengan berapa turunannya? Turunkan aja 2 kali
Nah ini terus ke depan 2x pangkat x min 2 min 1 gitu kan, tambah 2, turunan daripada 2x adalah 2, turunan daripada minus 2 atau 2 adalah minus 0 gitu ya. Jadi sama dengan 2x kan pangkat 2 kurang 1 adalah 1 tambah 2, maka masukkan aja ya, hasilnya sama dengan titiknya berapa nih, x nya 1, berarti 2 kali 1 tambah 2. Nah, sama ini gradiennya, jadi M gradiennya berapa, gradiennya 2 kali 1 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi gradien garis singgung kurva ini di titik 1,1 adalah 4 gitu ya. Nah misalnya kita punya soal lagi, tentukan persamaan garis singgung dan garis normal pada kurva y sama dengan 2x pangkat 3 minus 5x kuadrat minus x tambah 6 di titik yang berapsis 1. Nah kalau kita punya ini titik singgung x1 y1, maka ini namanya akan apsis ya, ini namanya ordinat. Jadi kita udah ketahuan ini apsisnya, berarti x1 nya nilainya adalah 1. Nah kalau untuk menentukan persamaan garis singgung, maka kita harus butuh dulu apa, gradiennya ya, M nya sama dengan y aksen. Y aksen kurva ini berapa gitu ya, berarti turunkan aja 2x pangkat 3 turunannya adalah 6x kuadrat, ibu langsung aja ya karena udah pelajari di yang pertama, minus ini berapa, 5x kuadrat berarti 10x, kemudian minus x turunannya adalah minus 1 nih, tambah 6 turunannya adalah 0, berarti ini gradiennya adalah 6x kuadrat minus 10x minus 1. Nah turun untuk menentukan nilai berapa nih gradiennya, maka M sama dengan masukin ke titik yang absisnya atau x nya adalah 1, maka 6 kali 1 kuadrat minus 10 kali 1 minus 1, berarti berapa, 6 kurang 10 kurang 1 ya. Ya berapa, 6 min 10 min 1, 6 min 10 adalah min 4 min 1 adalah min 5. Jadi gradiennya ini adalah M sama dengan min 5. Kalau sudah dapat ini, kita masukkan ke dalam rumus ya, persamaan garis singgung. Tapi sebelumnya kita butuh nilai Y1 ya. Sedangkan Y1 nya kita ntar punya Y1 absisnya Y1 sama 1, sedangkan Y1 yang masukin aja 2 kali 1 pangkat 3 minus 5 kali 1 pangkat 2 minus 1 tambah 6 hasilnya 2. Jadi titik singgungnya kita peroleh adalah 1,2. Jadi X1 sama dengan 1, X2 nya sama dengan Y1 nya sama dengan 2. Nah kita tinggal masukkan ke rumus ya. Ya, masukkan lagi ke rumus ini. Y minus 1 sama dengan M kali X min X1, berarti Y minus Y1 tadi adalah 2, gradiennya kita dapat adalah tadi minus 5, X kurang 1 tadi absisnya atau X1 nya adalah 1, sehingga Y kurang 2 sama dengan, kalikan aja minus 5X tambah, karena minus kali minus adalah plus 5, maka ini misalnya kita mau satukan semua maka boleh pindah ke kiri, jadi ini minus jadi plus. Kita usahakan selalu kalau variabel X itu adalah positif, maka lihat 5X tambah plus Y minus 2, kemudian 5 pindah ke kiri jadi minus 5, jadi minus 2 minus 5 adalah minus 7 sama dengan 0. Jadi persamaan garis singgung adalah ini. Nah gimana tentukan persamaan garis normal yang tegak lurus ya terhadap garis singgung? Ya udah, Y minus 1 sama dengan min 1 per M kayak rumus tadi. Nah kita udah dapat tadi M nya adalah 5 ya, 5. Nah kita lihat di sini untuk garis normal, di sini M nya bukan dia positif ya, karena M nya min 5 maka dia positif 1/5 dikali X min 1, sehingga kita peroleh Y min 2 sama dengan 1/5 X min 1, kemudian kita kalikan silang 5 kali Y minus 2 sama dengan
X min 1 berarti 5Y min 10 sama dengan X min 1, sehingga hanya jika ini kita pindahkan semua ke sini, berarti X min 5Y kemudian min 1 plus 10, jadi X min 5Y plus 9. Jadi di sini persamaan garis normalnya adalah bukan X plus 5Y min 11, tapi dia X min 5Y plus 9 sama dengan 0, gitu ya. Nah, kita punya contoh lagi. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3 yang tegak lurus dengan garis X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan gradien daripada si fungsi pertama Y ini, maka turunkan aja X kuadrat tambah 3, turunannya adalah hanya dy dx adalah 2x, ini adalah gradien, tapi dia masih bentuk dalam bentuk 2x. Oleh karena itu kita butuh cara lain, misalnya untuk menentukan gradien ini, maka tentukan gradien garis singgung yang ini ya, kan tegak lurus terhadap ini, maka dia kita punya persamaan X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0. Kita cari Y nya, maka Y nya adalah nanti kan kita pertama bikin 2Y sama dengan nanti minus X, kan pindah ya, minus X minus 2, maka Y nya nanti adalah bagi 2 aja, jadi ini ya, sini minus setengah X min 2 bagi 2 adalah 1 min 1, gitu ya. Makanya dia gini ya, sama dengan minus setengah X min 1, maka itu kita tahu gradiennya adalah minus setengah. Nah, karena dia tegak lurus terhadap kurva yang ini, maka MG kali MH ini sama dengan min 1. Nah, yang ini kita tahu tadi minus setengah sama dengan min 1, maka kita ketahui gradien garis ini ternyata hasilnya adalah sama dengan 2. Dapat dari mana? Dapat dari min 1 bagi min setengah, yaitu 2. Nah, setelah itu kita tahu ternyata gradiennya ini adalah ini sama dengan 2. Nah, dengan cara kita tahu ini, maka kita bisa menentukan titik singgung X1 Y1, yaitu kita samakan aja. Nah, si 2 sama dengan 2X, sama dengan 2X, maka X sama dengan 1. Kenapa kita bikin begini? Supaya kita kan memerlukan untuk persamaan garis singgung itu, kita kan memerlukan X1 Y1. Nah, kita akhirnya dapat nih X nya sama dengan 1, berarti X1 nya sama dengan 1. Y1 nya tinggal masukin aja ke sini, berarti dia 1 kuadrat tambah 3 sama dengan 4 ya. Jadi bukan kita cari yang di sini kurvanya, tapi masukin ke sini, karena yang kurva ini yang kita fokusnya, gitu ya. Sehingga kita dapat Y1 nya sama dengan 1 kuadrat tambah 3 sama dengan 4, maka Y1 nya adalah 1,4. Nah, maka untuk menentukan persamaan garis singgung Y-1 sama dengan MG kali atau gradiennya si garis G dikali dengan X min X1, berarti Y min 4, ini kan Y1 nya sama dengan 2 kali X min 1, ini berarti sama dengan, ini kan gradiennya tadi 2, berarti Y sama dengan 2X tambah 2. Jadi persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 3 tegak lurus dengan garis X tambah 2Y tambah 2 sama dengan 0 adalah Y sama dengan 2X tambah 2. Ini adalah persamaan garis singgungnya. Secara grafik, jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun dapat dengan mudah kalian amati ya. Misalnya untuk grafik yang di bawah ini, kamu dapat mengatakan bahwa fungsi Y sama dengan fx monoton naik pada interval x kurang dari A, kemudian atau x lebih besar daripada B, sedangkan dia monoton turun ketika pada interval x lebih besar daripada A dan kurang daripada B. Kadang-kadang istilah monoton bisa dihilangkan sehingga menjadi fungsi naik dan fungsi turun ya. Teorema satunya, misalkan F adalah fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I dan F mempunyai turunan di I, maka jika F aksen atau turunannya lebih besar daripada 0 dalam selang I, maka F merupakan fungsi naik. Nah, gimana kalau turun? Kalau turun itu jika F aksennya kurang ya dari 0 dalam selang I ya. Nah, kalau dia lebih besar pada 0, maka dia naiknya seperti ini. Nah, fungsinya naik kan ini. Jadi kalau turun, nah ini kurang daripada 0.
naik lagi kalau dia ini bisa daripada 0. Contohnya, tentukan selang atau interval di mana fungsi naik dan turun dari fungsi f(x) sama dengan x pangkat 3 min 3x kuadrat minus 15. Nah, untuk menentukan itu kita turunkan dulu f aksen x ya. Turunkan berarti dia 3x kuadrat minus 6x gitu ya. Nah, 15 nya kan 0. Nah, kalau turun maka f aksen x nya kurang daripada 0, berarti 3x kuadrat kurang daripada 6x. Nah, gitu ya. Untuk mencari ini kita tentukan dulu gitu ya, pembuat nolnya berapa x nya. Jadi kita 3x kuadrat minus 6x sama dengan 0, berarti ini keluarin aja 3x nya ya, sisanya adalah x min 2 sama dengan 0. Maka x1 nya sama dengan 0, x2 nya sama dengan 2. Jadi kita gambar dulu kayak gini ya, ini 0, ini 2, sebelah kiri 0, belakangan 2. Nah, setelah itu kita uji coba lagi. Nah, masukkan angka yang di sini 3 ini ya, 3 bagian ini gitu ya. Kita lihat mana yang kurang daripada 0 atau negatif ya, mana yang negatif. Nah, negatif itu yang kita ambil gitu. Kita coba misalnya di antara 0 sama 2 itu ada 1, masukkan 1, misalnya ini angka 1 ya, masukkan 1 ke sini, berarti 3 kali 1 kuadrat minus 6 kali 1 kan adalah ini ya, min 3. Jadi ini min 3 nilainya, min 3, maka di sini hasilnya negatif gitu ya. Berarti sekitar sini negatif. Coba lagi, kalau saya mau coba lagi nggak percaya, coba 1,5 dan sebagainya. Nah, misalnya sebelah kiri kita masukkan min 1, min 1 masukkan ke sini, 3 kali min 1 kuadrat, nah gitu ya, minus 6 kali min 1. Nah, hasilnya adalah 9. 9 itu kan positif, maka di sini positif. Nah, sebelah kanan misalnya kita masukin 3 masukin ke sini, 3 kali 3 kuadrat minus 6 kali 3, hasilnya adalah 9. Wah, positif nih ya, warna positif gitu ya. Ini sebelah kanan positif. Nah, yang kita perlukan adalah negatif, sehingga apa, fungsi turun yang kita perlukan adalah intervalnya ini. Nah, inilah adalah intervalnya saja. Jadi turunnya di antara mana? Jadi dia turun apabila dia di interval 0 kurang daripada x kurang daripada 2 gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita bicara naik, berarti dia perlu 3x kuadrat minus 6x ini harus lebih besar dari 0. Artinya apa? Positif gitu ya, positif. Cari mana yang positif? Oh, yang positif itu adalah yang ini. Nah, berarti kalau dia naik maka dia ambil yang ini kalau naik. Nah, ini tadi turun ya, turun. Kalau naik yang ini, naik gitu ya, naik. Jadi dia naik apabila dia x kurang daripada apa nih, 0. Kita kan ambil yang positif ya, dan atau ya x lebih besar daripada 2. Nah, ini ya kesimpulannya, ini naik apabila karena dia lebih besar 0 atau positif, maka dia di sini x kurang dari 0 atau x lebih besar dari 2. Kalau turun di antara 0 dan 2 gitu. Oke, nanti kalian bisa lihat lagi contoh berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam titik dan nilai stasioner fungsi aljabar. Titik stasioner terjadi apabila garis singgung pada kurva di titik tersebut merupakan garis horizontal, atau dia horizontal, atau dia sebelum naik menuju turun. Nah, di sini adalah titik stasionernya, titik beralih gitu ya. Definisi titik stasioner diberikan sebagai berikut ya. Definisinya misalkan f suatu fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Nah, jika f aksen a sama dengan 0, maka fx sama dengan stasioner di titik x sama dengan a. Jadi dia harus turunannya sama dengan 0. Nilai f a disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan a. Titik a, f a disebut dengan titik stasioner ya. Nanti dimasukkan setelah dapat a, masukkan f a ke dalam persamaan garis tadi ya. Nah, contohnya, tentukan nilai dan titik stasioner fungsi fx sama dengan x pangkat 3 minus 12x tambah 8. Penyelesaiannya,
tentukan turunan pertama fungsi fx. Jadi kita pertama dulu turunkan dulu, maka f(x) sama dengan 3x kuadrat minus 12 kan turunan daripada ini. Maka ini kalau stasioner maka turunannya harus sama dengan 0, seperti bilang tadi. Dapatnya 3 kali x kuadrat minus 4 sama dengan 0. 3 kali x, jadi difaktorkan jadi x tambah 2 kali x minus 2, berarti x pertama adalah minus 2, x yang kedua adalah 2. Untuk menentukan nilai stasioner tinggal masukkan x sama dengan minus 2 ke dalam sini ya. Nah, minus 2 jangan ke dalam sini ya, jangan ke sini ya. Nah, tapi ke f biasa, namanya juga f ya, f bukan f aksen. Berarti f minus 2 sama dengan minus 2 pangkat 3 minus 12 kali minus 2 tambah 8 sama dengan 24. Kemudian yang x sama dengan 2 adalah minus 8. Jadi kesimpulannya nilai stasionernya adalah minus 8. Jadi ketika nilai stasioner itu adalah y-nya ya. Jadi nilai y-nya atau f-nya adalah minus 8 dan 24. Titik stasionernya adalah apa? Yaitu x, y-nya, yaitu 2 ini x ya kan, sama 24, minus 2 sama 24, dan 2, minus 8. Itu titik stasionernya ya. Menentukan titik maksimum dan titik minimum. Perhatikan gambar 2 berikut ini. Menentukan titik maksimum, titik minimum, dan titik belok menggunakan uji turunan fungsi pertama diuraikan dalam sifat berikut. Nah, titik maksimum itu diperoleh jika ketika fungsi naik gitu ya, kemudian dia turun gitu ya. Nah, ini ada di sini ada stasionernya ada sama dengan 0. Maka ketika dia plus kemudian minus naik turun, maka di sini adalah titik maksimum. Nah, sedangkan kalau titik minimum dia dari turun kemudian naik. Jadi fungsinya turun dulu kemudian naik, itu adalah, nah ini yang menuju turun ini dari turun menuju naik. Nah, ini adalah titik baliknya, titik balik minimum. Nah, ini titik balik maksimum. Nah, sedangkan titik belok itu tidak ada perubahan ya, ini ya, belok ini di sini tidak ada perubahan. Nah, ini ketika dia di sini maka disebut titik belok ya. Jadi kalau kita lihat di sini titik belok naik, jadi kalau dia naik tuh misalnya dia udah ke sini ya, titik ini, kemudian dia naik lagi gitu, jadi dia tidak ada perubahan, naik, atau dia misalnya turun. Nah, di sini pas turun lagi ini titik beloknya gitu ya. Nah, jadi dia nggak ada perubahan. Kalau yang maksimum kan atau dia dari naik turun gitu ya, dari kalau minimum dari turun naik. Nah, itu titik balik minimum. Nah, kalau belok naik ataupun belok turun tidak ada perubahan ya, naik, kalau naik titik belok naik ya naik, turun ya turun gitu ya, turun. Nah, kita coba lihat contoh. Tentukan titik balik maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat minus 6x. Nah, penyelesaiannya tentukan turunan pertama. Nah, kita turunkan dulu f(x) sama dengan x kuadrat tambah x minus 6. Jadi untuk pertama kita lakukan adalah turunkan dulu, habis itu kita mencari titik stasionernya di mana dia merupakan titik baliknya sebelah mana gitu ya. Nah, ketika sama dengan 0 maka kita peroleh, nah ini x minus faktorkan dan didapat x sama dengan 2 atau x sama dengan min 3. Nah, setelah itu kita menentukan titik stasionernya. Kalau x nya udah dapat 2 itu maka dia dapatnya min 7/3. Kalau dia x sama dengan min 3 maka dia masukkan ke sini k nya ini, maka dia dapatnya hasilnya adalah 13,5. Jadi kalian bisa cari hitung-hitungan sendiri ya. Nah, yang mau tuh kita gambar dulu nih. Dapat tadi titik stasioner yang titik untuk berubah gitu adalah di sini dia ini adalah min 3, ini adalah 2. Nah, kita lihat sebelah kiri gitu ya, dia positif atau negatif. Masukkan ke dalam turunannya ini gitu. Masukkan ke sini, ketika dia misalnya di sebelah kiri misalnya dia min 3 itu berapa, kita ambil misalnya ya. Misalnya min 4 berarti min 4 kuadrat berarti 16, min 4 min 6 gitu ya. Jadi kalau kita ambil min 4 sebelah kiri berarti 16 kurang 4, 12 kurang 6 positif ya, 6 positif. Nah, sebelah sini positif, di sebelah sini di antara min 3 sama 2 ada 0 ya, misalnya 0. Kita masukkan ke sini 0 kuadrat tambah 0 minus 6 adalah negatif. Nah, coba lagi misalnya 1, biasanya negatif lagi tuh.
Nah sebelah kanan kita cari misalnya 3, 4, 5 seterusnya ya, bebas. Nah kita masukkan sini 3 kuadrat tambah 3 minus 6, 3 kuadrat berarti 9 tambah 3 12 kurang 6 positif ya. Nah sekarang berarti karena dia di sini positif berarti dia naik gitu ya, kemudian turun ya, karena negatif turun, kalau positif naik lagi. Nah ternyata ketika di titik stasionernya nih yang 3 nih, oh titik baliknya gitu ya. Jadi oh di sini berarti titik balik apa dari naik ke turun gitu, naik ke turun berarti dia titik balik maksimum gitu. Nah sedangkan ini dari turun, nah ini ke naik, nah ini adalah titik balik minimum gitu, titik balik minimum. Nah ini titik balik minimum gitu ya. Min 2 terserah di mana nih, gitu terserah sini, pokoknya dia di sini 2, berapa nih, 2, berapa tadi nih. Nah sini titik baliknya 2, min 7/3. Yang ini tadi min 3, 13/3. Nah ini adalah titik balik maksimum gitu ya. Ini adalah titik balik, misalnya titik balik minimum gitu. Berapa tadi nih, 2, min 7/3 gitu. Nah ini ya kesimpulannya, titik balik maksimumnya adalah 3,13,5, titik balik minimumnya adalah 2, min 7/3 gitu ya. Nanti kamu bisa baca lagi. Nah sekarang kita belajar tentang masalah kontekstual untuk maksimum minimum ini. Misalnya contohnya akan dibuat sebuah persegi panjang dengan kelilingnya 48 cm. Berapakah ukuran persegi panjang tersebut agar luasnya maksimum gitu ya. Nah kita pertama dulu harus cari kan definisi clue-nya atau petunjuknya adalah kelilingnya adalah keliling persegi panjang itu kan 48. Nah rumusnya apa? 2 kali panjang tambah lebar. Nah kenapa kita butuh ini? Karena kita butuh ukuran persegi panjangnya, kan kita butuh panjang dan lebar. Maka kita masukkan rumus 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 48. Nah kita bagi aja nih, 48 bagi 2 adalah 24. Nah untuk mencari luasnya itu kan sama dengan mencari lebarnya itu kan sama dengan 24 minus P berarti kan ya. Nih dikurangi aja. Nah sedangkan kita punya luas persegi panjang, karena kita bicara tentang luas, agar luas maksimum kita pakai luas, rumus sama dengan P kali L. Nah P kali 24, L nya adalah 24 minus P. Jadi kita bagaimana supaya variabelnya lebih sedikit. Nah jadi kita ganti L nya menjadi ini ya, 24 minus P sama dengan 24P minus P kuadrat. Ini kalikan ya, minus P, 24 minus P kuadrat ya. Maka untuk mencari syarat ekstrim atau misalnya syarat untuk mencari maksimum atau minimum, maka dia kan tadi dibilang ajaran ibu dia harus stasioner sama dengan 0, sehingga kita turunkan aja nih 24 kurang 2P, turunkan ya, hasilnya ada, bukan turunkan, dari sini 24P minus P kuadrat kita turunkan, turunannya adalah ini 24 kurang 2P. Nah ini syaratnya kan harus sama dengan 0, sehingga 2P sama dengan 24 gitu ya. P nya pindahin sini ya positif, maka panjangnya adalah 12, diketahui 12. Nah setelah kita dapat panjangnya 12, kita substitusikan ke tadi ini ya, dapat kelebarnya adalah 24 kurang 12 sama dengan 12. Jadi ukuran persegi panjang tersebut agar maksimum maka panjangnya 12 dan lebarnya 12. Dan luas persegi panjangnya berapa dong berarti? Nah agar luas maksimum maka 12 kali 12 adalah 144 cm persegi gitu ya. Nah clue-nya pokoknya kalau mencari luas maksimum, jadi yang kalau mencari luasnya maksimum berarti kita harus perlu rumus luas kayak gitu intinya ya. Oke anak-anak, demikian untuk masalah kontekstual maksimum minimum. Kalian bisa baca contoh-contoh berikutnya. Mudah-mudahan paham, terus semangat dalam belajar, semoga sukses selalu ya. Terima kasih.